Halo Sobat Kredit. Kisah ini dimulai sejak suami saya, Kang Endang Sutisna, membeli sebuah rumah tua di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Rumah kami yang lama di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, kami jual kepada Raam Sarakti untuk dijadikan studio syuting sinetron. Rumah yang sangat kami sayangi tersebut terpaksa dijual karena membutuhkan uang yang sangat besar untuk pengobatan Kang Endang yang sakit jantung. Bahkan, menggunakan ring di katup jantungnya, kami terpaksa merogoh kocek sebesar 900 juta di Rumah Sakit Jantung Harapan Bangsa. Dari rumah Pondok Indah yang kami jual Rp 15 miliar itu, kami bisa membiayai rumah sakit dan berobat jalan di Singapura. Sebagian uang itu kami berikan rumah untuk ditinggali. Sebuah rumah tua bekas pemerintahan Belanda di Desa Kias di pinggir kota Rangkas Bitung. Luas tanah rumah itu sangat luas. Lebarnya 5.000 meter dan panjang tanahnya 6.000 meter. Sedangkan bangunannya bertingkat 2. Di atas tanah seluas 1.500 meter. Rumah itu mirip museum dengan dinding yang kumuh dan retak di sana-sini. Untuk merenovasi rumah itu, kami mengeluarkan biaya sebesar 600 juta. Sedangkan harga rumah yang kami beli dari pengusaha setempat sebesar 5 miliar. Belakangan, rumah ini menjadi heboh, sebab di dalam rumah tua bangunan Netherland Project ini terdapat banyak keanehan. Keanehan yang terjadi adalah suasana lonceng yang berbunyi sendiri setiap pukul 12 malam. Dan gramofon serta piano yang dimainkan tanpa terlihat manusia memainkannya sama sekali. Pada tanggal 13 April tahun 1992, kami mulai menempati rumah itu. Mulanya, kami tidak merasa takut sama sekali karena rumah itu sangat nyaman ditinggali. Walau tanpa pendingin AC, rumah bertinggi 6 meter dan 10 kamar tidur itu cukup sejuk, serta ventilasi udara sangat bagus dan angin masuk ke dalam rumah dengan semilir adem. Semua anak-anak betah tinggal di situ. Apalagi ada 2 piano bikinan Austria merek Kalzer kesukaan Winda. Anak sulungku yang memang mahir bermain piano sejak kursus beberapa tahun dengan Ralph Herzog, seniman Jerman yang bukan sekolah musik di Menawai. Sedangkan piano satu lagi adalah piano yang sangat tua bikinan Jerman peninggalan Presiden Belanda, Herman van Hals. Piano tua yang sudah rontok tali-talinya akibat dimakan tikus itu tak bisa dibetulkan lagi karena rusak parah. Tapi piano itu tetap kami bersihkan dan terlihat sangat cantik dan antik. Alat musik pencet merek Herkens itu dibuat pada abad 17 Masehi di kota Berlin, Jerman Timur. Piano tua itu hanya kami jadikan pajangan sebagai barang antik yang mengisi ruang tamu bagian tengah rumah kami. Teman-teman senimanku seperti pelukis Titis Jabarudin yang terkesan dengan piano itu. Bahkan, dia berminat menggantinya dengan uang sebesar 100 juta rupiah walau piano itu tidak lagi berfungsi. Namun karena kami sangat sayang, maka uang tawaran pelukis Titis Jabarudin sebesar itu kami tolak, dan kami lebih suka piano itu terpajang indah di rumah kami. Pemusik Harry Johan juga sangat tertarik dan mau membelinya. Tapi kami tetap tidak mau menjualnya walaupun harga berapapun dan kepada siapapun.
Setelah 4 bulan kami tinggal di rumah tua ini, kami membangun kolam renang di bagian belakang rumah. Saat membongkar tanah, tukang gali tanah untuk kolam itu menemukan satu patung wajah Meneer Belanda dengan memegang pedang. Patung Meneer van de Bos asal Belanda itu menggunakan pakaian tentara Nederland dan berdiri dengan gagah. Patung itu kami bersihkan, lalu kami tempatkan di ruang tamu bagian depan. Belakangan, patung Van de Bos itu menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Matanya yang menatap tajam, kadang terlihat menutup, dan bibirnya yang merengut sesekali terlihat tersenyum mengeluarkan giginya yang rapi. Bahkan, pedang panjang yang dipegangnya sesekali terlihat diayunkan ke atas ke bawah. Yang membuat kami menjadi penasaran, anak bungsuku, Linggar, bahkan pernah mendengar suara bercakap yang keluar dari mulut patung ajaib itu. Belakangan, banyak keanehan yang terjadi dalam rumah kami yang membuat kami miris. Piano tua bikinan Jerman yang rusak itu tiba-tiba dimainkan oleh seseorang di tengah malam. Tapi, orang yang memainkannya tidak terlihat sama sekali. Suara instrumen musik yang diperdengarkan sangatlah indah. Piano itu menyuarakan musik klasik ciptaan Beethoven van Bach. Sementara itu, alat musik tua gramofon yang sudah tinggal bangkai juga suka mengeluarkan bunyian yang merinding bulu kuduk kami sekeluarga. Karena tidak mengerti mistik, kami pun akhirnya mendatangkan ahli supranatural Haji Kosim Jamil, paranormal asal Bengkulu yang bermukim di Kalianda, Lampung Selatan. Haji Kosim Jamil menginap beberapa hari di rumah kami untuk menyelidiki suara-suara itu. Baik dari patung Van de Bos, gramofon maupun dari piano rongsok itu, anehnya selama Haji Kosim di rumah kami, tidak sekalipun benda-benda itu berbunyi. Benda-benda itu sama sekali tidak menunjukkan jati dirinya sebagai benda yang diisi kekuatan gaib. Tapi saat malam terakhir sebelum pulang ke Kalianda, Haji Kosim Jamil dapat berinteraksi dengan patung Van de Bos itu. Si patung bersuara, bercakap dalam bahasa Belanda kepada Haji Kosim, dan patung itu menggerakkan pedang, kaki dan mulutnya secara seksama. Kepada Haji Kosim Jamil, patung itu minta dikembalikan ke tempat asalnya, di dalam tanah area kolam renang yang kami bongkar. Karena tanah itu sudah jadi tembok kolam, maka Haji Kosim Jamil menanam patung itu di sebelah kolam renang. Tidak apa-apa dikubur di sebelah kolam. Yang penting aura tanahnya masih sama. Dan insya Allah patung itu menerima ditempatkan di sini, desis Haji Kosim Jamil kepada kami saat melakukan ritual penguburan patung itu. Setelah mengubur patung itu, Haji Kosim Jamil pun pulang meninggalkan rumah kami. Tapi suara-suara aneh yang keluar dari piano dan gramofon tidak berhenti juga. Setiap tengah malam, piano dan gramofon itu tetap berbunyi sendiri dan membuat kami ketakutan. Besok harinya, Kang Sutisna kembali mendatangkan Haji Kosim Jamil dari Kalianda. Haji Kosim kembali menginap, namun kali ini datang dengan istrinya Hajah Hindun. Hajah Hindun juga seorang paranormal
dan mampu berdialog dengan makhluk gaib bangsa jin yang tersebar di seantero negeri. Bahkan di Lampung, Hajah Hindun lebih dikenal ketimbang suaminya sebagai paranormal. Hajah Hindun banyak didatangi pasien untuk mengobati segala macam penyakit, dan dia mampu membantu siapapun yang menderita penyakit seberat apapun yang diakibatkan oleh ilmu teluh. Haji Kosim dan Hajah Hindun pun melakukan ritual pengusiran roh halus menghuni rumah kami. Dalam ritual itu terjadi pertempuran yang sangat besar, sebab jin-jin peninggalan Belanda itu tidak mau pergi dari rumah tua kami. Mereka menolak pergi karena mereka sudah tinggal lama, bahkan ratusan tahun di rumah bekas pejabat pemerintahan kolonial Belanda tersebut. Bahkan mereka datang ke daerah itu sejak abad ke-16 akhir dan bermukim di wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten tersebut. Hajah Hindun terpontang-panting dalam ritual itu karena mendapat perlawanan sengit dari jin-jin penghuni rumah kami. Begitu juga dengan suaminya, Haji Kosim Jamil, yang sempat pingsan beberapa saat lalu siuman setelah dimantra-mantrai oleh Hajah Hindun. Karena bersikeras untuk tidak pergi, akhirnya para makhluk goib penghuni rumah kami berjanji untuk tidak bersuara lagi. Asal satu syarat dipenuhi, bahwa Hajah Hindun tidak mengusir mereka ke Samudra Hindia, Laut Selatan, Banten Kidul. Hajah Hindun pun bersepakat dengan mereka bahwa tidak ada pengusiran dan mereka diminta untuk tidak bersuara mengganggu penghuni rumah. Kesepakatan pun terjadi dan hingga kini piano tersebut dan gramofon itu tidak berbunyi lagi. Haji Kosim dan Hajah Hindun pun kembali ke rumah mereka di Kalianda, Lampung Selatan. Singkat cerita, belakangan saat mau menyeburkan diri di kolam renang, aku terkejut melihat bayang-bayang tentara membawa pedang di ujung kolam. Bayang-bayang itu melintasi bibir kolam dari pohon mangga menuju pohon manggis sebelah selatan. Sebelah selatan kolam renang kami yang berukuran besar itu. Aku memanggil suamiku Kang Sutisna, dan ayah 4 anak itu pun segera mendatangiku. Sayangnya, bayang-bayangan itu tidak ada lagi terlihat, dan Kang Sutisna tidak melihat apapun sebagaimana apa yang kulihat. Karena trauma pada sosok bayangan tentara Belanda itu, aku meminta Kang Sutisna menemaniku berenang dengan duduk di kursi malas tepi kolam. Kang Sutisna mengawasiku sambil membaca majalah, yang sesekali melepas bacaan itu sambil mencandaiku yang katanya berenang seperti kodok ngorek. Pada saat jauh dari pandangan Kang Sutisna di bagian ujung kolam, aku terkejut lagi karena melihat bayangan melintas dari pohon manggis ke pohon mangga. Pergerakan bayangan itu berubah balik arah, di mana sebelumnya aku melihat dari pohon mangga berjalan ke pohon manggis. Kang, apakah Akang tidak melihat bayangan yang baru saja terlihat di sana? Teriakku. Kang Sutisna menggelengkan kepala, lalu berdiri mendekati pohon mangga tepat arah perginya bayangan itu. Hei, hantu Belanda, jangan kau menakut-nakuti istriku ya. Bila kau masih menakut-nakuti istriku lagi, aku akan panggil lagi Hajah Hindun dan kau akan dibuang ke laut selatan.
Mengerti kau, bentak Kang Sutisna, nekat sebagaimana yang diajarkan oleh Haja Hindun kepadanya bila melihat sosok bayangan sang hantu. Belum lama setelah Kang Sutisna usai bicara begitu, tiba-tiba angin puting beliung datang. Arus angin deras yang datang dari barat itu sangat keras mengguncang dedaunan pohon mangga dan pohon manggis di selatan kolam renang. Tiba-tiba, dedaunan dua pohon itu merangga serontok melayang-layang ke dalam kolam. Permukaan kolam pun akhirnya penuh dengan daun kering, dan aku pun bersiap untuk naik ke atas kolam, lalu masuk ke dalam rumah. Pada saat kakiku menginjak anak tangga kolam, jantungku bergetar hebat. Ternyata kakiku menginjak bangkai manusia yang tergolek di dasar kolam. Bangkai manusia itu kulihat jelas bertubuh bule, jangkung dan rambutnya pirang serta berhidung mancung. Pada saat itu, aku langsung terkejut dan memanggil suamiku Kang Sutisna. Kang Sutisna segera mendekat dan penasaran dengan apa yang baru saja aku injak. Benar saja, ternyata Kang Sutisna juga melihat bangkai manusia di dasar kolam itu. Dan suamiku itu segera menarik tanganku untuk naik ke daratan. Tangan dan kakiku yang kaku pun akhirnya membuat blunder dan malah menarik tangan Kang Sutisna lalu menjungkalkannya ke dasar kolam. Kami berdua akhirnya tenggelam ke dasar kolam, tergolek bersama mayat orang Belanda yang menyeramkan itu. Sebelum kami kehabisan napas, 3 dari 4 anakku menyelamatkan kami dan kami bisa diangkat oleh mereka ke daratan lagi. Pada saat kami sudah berada di atas, kami kembali melihat ke dasar kolam. Anehnya, mayat orang Belanda itu sudah tidak ada lagi di sana. Keesokan harinya, kami kembali mendatangkan Haja Hindun dan Haji Kosim Jamil ke Rangkas Bitung. Mereka kembali menginap di rumah kami dan kali ini melakukan ritual di kolam renang. Dalam ritual itu, terjadi lagi pertarungan seru antara makhluk gaib peninggalan Belanda dengan kedua suami istri yang berprofesi sebagai paranormal itu. Namun kali ini Haja Hindun dan Haji Kosim Jamil memenangkan pertarungan. Jin yang menyerupai orang Belanda itu mengalah untuk tidak menampakkan diri lagi. Tapi syarat yang dimintanya adalah memindahkan patung yang ditanam sebelah kolam renang untuk dilarung ke laut selatan. Bersama Haja Hindun dan Haji Kosim Jamil, kami akhirnya pergi melarung patung tentara berpedang itu ke Bukit Bayah, Malingping, suatu puncak karang hitam di Banten Selatan. Dari ketinggian 20 meter, patung itu dilempar Haja Hindun ke Laut Samudra Hindia, dan patung itu tenggelam dengan keganasan ombak Karang Bayah. Pada saat kami akan pergi meninggalkan Karang Bayah, tiba-tiba terdengar suara orang Belanda menyatakan sesuatu dari bawah bukit. Suara itu bersumber dari patung yang tenggelam di bawah bukit karang yang kami injak tadi. Penghuni gaib patung itu, kata Haja Hindun, meminta agar setiap 1 tahun, tepatnya pada tanggal 1 Suro, diberi kembang 7 tanam yang dilarung ke daerah itu.
Selain kembang 7 tanam, dia meminta juga darah kerbau bule dan minyak wangi Elizabeth Arden. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, dia akan kembali naik ke darat dan pulang ke rumah kalian di rangkas bitung itu. Maka itu, tolong pada setiap satu suro, kalian datang ke sini dan memenuhi permintaan itu, pinta Haja Hindun kepada kami. Alhamdulillah, hingga awal tahun ini, makhluk-makhluk aneh di rumah kami tidak menampakkan diri lagi. Jangankan mewujud, suara pun tidak lagi mereka lakukan. Aku tidak tahu pasti apakah semua makhluk halus itu sudah pergi dan rumah kami atau masih ada di sekitar kami, namun takut melanggar perjanjian dengan Haja Hindun hingga tidak beraksi lagi. Namun yang jelas, hingga kini kami sekeluarga hidup tenang dan damai, bisa berenang dengan nyaman dan bisa tidur setiap malam dengan nyenyak. Namun setiap tahun, pada setiap tanggal 1 Suro, kami pergi ke laut untuk larungan. Kami memberikan seserahan kembang 7 tanam, 1 botol besar darah kerbau bule, dan menabur wewangian minyak parfum asli Prancis, parfum Elizabeth Arden kepada Laut Selatan. Kata Haja Hindun, benda-benda itu yang jadi makanan sang hantu, dan dia tidak akan kembali ke rumah kami selagi ritual itu dilakukan pada setiap tahun. Di Karangbaya, karang tinggi di atas ombak besar Laut Selatan yang mengerikan di Banten Kidul. Hingga kini, sesuai saran Haja Hindun dan Haji Kosim Jamil, setiap malam Jumat di rumah kami dilakukan pengajian. Secara bergantian pula, para khotbah agama Islam kami datangkan dari beberapa tempat untuk berceramah agama. Kami juga mengumpulkan tetangga dan teman-teman untuk mengaji bersama, membaca surah Yasin dan tahlil untuk mendoakan orang-orang muslim dan muslimah yang sudah meninggal dunia. Kami juga setiap minggu memberi makan anak yatim, orang miskin dan orang-orang jompo yang terlantar di rangkas bitung, untuk sama-sama menikmati rejeki yang kami dapat sebagai seniman kerajinan tangan yang mengekspor patung-patung kayu secara rutin ke Yunani, Eropa Barat. Nah, itulah cerita mengenai mayat di kolam renang. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman ada video mistis yang pernah teman-teman alami dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.